Ini nih, rasa satenya teh bener-bener empuk banget. Nih, si Akang sama saya dapat ikan layur. Oh ya tuh, panjang, lumayan cukup besar juga nih dagingnya. Rasa dalamnya kenyal, rasa luarnya kriuk banget. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarnya? Semoga sehat semua ya. Semangat. Anak negeri, sekarang Abdi ramai-ramai bukan mau demo kok. Abdi dan Neng Shirley bersama para warga mau memanen ikan lele di kolam. Ayo Mang, paling mana? Itu. Oh ayo atuh ah. Penasaran kan? Terus ikuti Abdi ya anak negeri, karena Abdi akan menjelajah dan mengenal lebih jauh daerah Selawi yang berada di Kabupaten Garut. Ayo Mang, sepi Mang. Nah, jadi sekarang Arangga mau ngegogo bareng santri di sini nih. Biasanya tiap tahunnya santri di sini tuh selalu ngambilin ikan nih. Jadi melak balong. Jadi nanam ikan di dua kolam ini. Ayo Kang. Wih, ini sih kegiatan kesukaan Abdi anak negeri. Apalagi kalau bukan bermain air. Ayo semangat barudak. Nih, lihat. Arangga dapat lele sama anak-anak. Ternyata meskipun kolamnya kecil juga ikannya banyak. Ada lele, ada nila, ada ikan emas. Tapi yang paling banyak ikan lele. Ayo Neng, Neng, Ya, ikan lele yang kami dapatkan ini memiliki nama latin Clarias. Berasal dari bahasa Yunani yaitu klaros yang memiliki arti kuat dan lincah. Tak heran jika ikan lele ini memang terkenal akan daya tahannya yang sangat kuat. Selain tahan terhadap serangan penyakit, ikan lele juga memiliki daya tahan hidup yang sangat baik, yaitu dapat hidup di berbagai kondisi air. Mulai dari air bersih, air kotor, maupun air tercemar. Selain karena daya hidupnya yang kuat, ikan lele juga termasuk dalam jenis ikan ovipar yang mampu bertelur dan menghasilkan bibit dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, seperti ini kalau cari ikannya di kolam anak negeri. Tak perlu waktu lama, cukup dengan alat sederhana pun ikan akan mudah didapatkan. Ayo semangat, cari lagi yang banyak ikan lelenya. Nah, sekarang mau bikin sate lele kuah kuning atau kuah koneng. Wah, biasanya lele kan digoreng nih atau dibakar langsung, ini pakai tusukan jadi di sate. Ayo Neng, Bu, sekarang mah kita bikin. Barkisak, mari kita memasak. Soal bumbu sih serahkan saja ke Ibu dan juga Neng Meli. Karena tugasku di sini sudah jelas membersihkan dan mengambil daging ikannya. Selain bumbu halus, santan juga wajib ada karena santan sudah menjadi salah satu bahan yang sangat melekat dengan sajian kuliner Nusantara. Nah, setelah bumbu halus jadi, selanjutnya pindahkan ke wadah. Lalu masukkan potongan ikan dan aduk hingga semua tercampur rata. Setelah bumbu tercampur rata dengan daging ikannya, selanjutnya tinggal menusuk daging ikannya satu persatu. Dalam proses ini, ikan yang digunakan haruslah masih segar. Jika tidak, daging akan mudah hancur saat ditusuk. Supaya masakan cepat selesai, Abdi sengaja berbagi tugas dengan Neng Meli. Neng Meli membakar sate ikannya, sementara Abdi bertugas memasak bumbu kuah kuningnya. Tumis bumbu sampai harum, kemudian tambahkan santan kelapa. Tinggal tunggu deh sampai matang. Sementara itu jangan lupa bolak-balik satenya ya Neng, biar matang sempurna dan tidak gosong.
sate lele kuah koneng udah jadi nih. Ini jadi makan satenya dimasukin ke kuah gitu Neng. Sekarang kita langsung makan aja lah. Penasaran pisan ya, aduh menggoda selera. Loh, sate ikan lelenya benar-benar enak anak negeri. Sate lele seperti ini sangat nikmat disantap saat masih panas, ditemani dengan nasi putih. Sungguh nikmat, mana lagi yang kau dustakan? Ini nih, rasa satenya teh bener-bener empuk banget. Tadi waktu dipotong si lelenya teh meniliat, alot banget, tapi udah di sate mah tuh. Empuk pisan. Terus nih, rasa kuahnya bener-bener enak, bumbunya meresap, kuah kuningnya tuh. Terus airnya kental banget. Tuh, wah. Waktu dimakan, hangat banget ya di tenggorokan. Bener ini mah bakal terus-terusan menambah rasa nafsu makan. Ayo buah, tambah deh bu, tinggal kuahnya bu. Selain nikmat, tentu saja masakan yang satu ini juga menyehatkan. Dengan mengkonsumsi ikan lele, maka kebutuhan protein harian kalian akan terpenuhi. Di mana protein sangat penting untuk menjaga kesehatan sel dan jaringan tubuh. Ini ada lele, Arangga mau buat bakso lele kuah berem. Neng pernah ngerasain tuh? Ayeuna urang ngarausan sarerea. Hayu bu, masak bu. Anak negeri, untuk membuat bale kurem alias bakso lele kuah berem, ini dia bahan-bahannya. Biar Abdi bersihkan dan ambil daging ikan lelenya lagi sebagai bahan utamanya. Ibu dan Neng Shirley yang akan menyiapkan bumbu dan bahan pelengkap lainnya. Selanjutnya adalah membuat adonan baksonya nih anak negeri. Campurkan tepung tapioka dengan sedikit tepung terigu. Kemudian tambahkan pula daging ikan lele yang sudah dihaluskan. Pindah ke pembuatan bumbu kuah baksonya. Haluskan semua bumbu, tentu saja dengan cabai yang melimpah. Sesuai dengan namanya, yaitu kuah berem alias kuah merah. Ini sih bagi yang tidak suka pedas, mending minggir dulu deh. Maksudnya jangan coba-coba. Lihat saja cabainya sebanyak itu anak negeri. Langkah selanjutnya adalah panaskan air bersih, kemudian masukkan bumbu beremnya. Setelah kuah matang, saatnya membentuk adonan menjadi bulatan bakso. Gampang kok, tinggal ambil adonan, lalu bentuk menjadi bola-bola kecil menggunakan sendok makan. Dan masukkan deh ke rebusan air panas. Oh ya anak negeri, hampir semua orang terutama di Indonesia pasti mengenal bakso dan pernah mencicipinya. Tapi tahukah kalian tentang sejarah bakso? Bakso berasal dari dinasti Ming di Tiongkok. Berawal dari seorang pemuda bernama Meng Bo yang ingin memasak daging yang empuk untuk sang ibu. Terinspirasi dari kue mochi berisi beras ketan yang dihaluskan, Meng Bo juga menggiling daging dan membentuknya menjadi bola-bola kecil. Kemudian menyajikannya dengan kuah kaldu panas untuk sang ibu. Oh ya anak negeri, bakso akan mengambang atau muncul ke permukaan dengan sendirinya jika sudah matang. Lada-lada, seuhah-seuhah makan bakso lele kuah berem. Tinggal kuat ke berem kieu Neng bu. Seger ketinggalan nama. Hayo. Ini sih benar-benar mantap jiwa anak negeri. Selain enak, campuran rempah dan cabai rawitnya benar-benar terasa sangat kuat. Membuat badan terasa lebih bugar karena hangat dan berkeringat. Ini sih, kumaha tuh ngomong naon ibu, itu benar-benar lada. Si kuahnya benar-benar terasa, manisnya terasa, asemnya yang dari tomatnya itu terasa, pedasnya mah benar-benar kacau. Lah sekarang mau makan lagi lada tapi seger. Hayu Neng, teraskeun Neng. Faktanya, jika dikonsumsi secara benar, makanan pedas ternyata baik juga untuk kesehatan. Karena pedas yang berasal dari cabai dapat menyembuhkan radang.
Selain itu, mengkonsumsi makanan pedas juga dapat melancarkan sirkulasi peredaran darah, sehingga membuat racun yang ada di dalam tubuh dapat dikeluarkan melalui keringat. Hari yang cerah, pas sekali untuk mencari ikan nih. Yuk anak negeri, bantu Abdi mencari ikan. Kebetulan sekali perahu milik uaknya Neng Shirley sebentar lagi siap berangkat ke tengah laut untuk mencari ikan. Kita bantu dulu yuk. Berangkat! Nah, jadi sekarang Arangga teh perjalanan menuju ke tengah laut. Ini perjalanannya ombaknya lumayan gede, tapi gelembungnya doang, jadi ombaknya nggak pecah. Gelembungnya gede banget di sebelah sana tuh, jadi ombaknya nggak terlalu gedenya kan ya? Iya. Ya, Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, membuat sebagian masyarakat bergantung dengan hasil laut. Salah satunya adalah masyarakat di wilayah pesisir selatan Garut ini yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Ini udah nyampe di tempat pencarian ikannya tuh. Sebagian ada nelayan-nelayan di sini. Dari malam di sini nelayan sampai cari ikan terus kan ya. Sekarang waktunya mengangkat jaring yang sudah Kang Ihsan pasang dari semalam anak negeri. Ayo angkat Mang, Abdi sudah gak sabar lihat ikan-ikannya. Oh ya anak negeri, sudah sejak zaman dulu kala, nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut tangguh. Hal ini karena Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki lautan yang sangat luas. Termasuk juga dengan Kang Ihsan ini, sebagai nelayan hidupnya sangat tergantung dengan hasil laut, terutama di daerah pesisir selatan Garut ini. Nih, si Akang sama saya dapat ikan layur. Lihat tuh, panjang, lumayan cukup besar juga nih dagingnya. Mana Kang? Udah simpen nih Kang. Aduh, pusing bener Arangga mah ini. Gelombangnya tinggi pisan. Ini bener-bener pusing, aduh Arangga mah. Ah, pusing? Pusing pisan. Aduh, si A. Neng juga pusingnya. Ya, gitu ya. Udah biasa. Ini soalnya teh ombaknya atau gelombangnya bener-bener besar. Jadi goyang-goyang. Aduh. Si A boleh nggak? Ayo Kang, tangkap deh Kang. Waduh, ini sih yang dinamakan mabuk laut. Meski sudah sering melaut, tapi kalau ombaknya seperti ini sih, tumbang juga akhirnya. Lihat anak negeri, sekali menjaring bisa dapat ikan pipih bergigi tajam, yaitu ikan layur. Ikan layur biasanya banyak didapatkan pada bulan-bulan tertentu saja. Di pesisir Garut Selatan ini, musim ikan layur berada di bulan 11 hingga bulan ketiga. Nah, sepertinya sudah cukup nih tangkapan kami hari ini. Waktunya membawa ikan layurnya kembali ke daratan untuk dimasak. Karena kebetulan Abdi sudah lapar sekali nih. Ini udah ditemenin sama Neng Gelis nih. Arangga teh mau masak layur sambal berem pakai tomat yang banyak biar lekoh. Hayo tuh Neng orang masak ayo nama Neng. Ini makin semangat Arangga mah gitu teh. Ini dia semua bahan-bahan untuk membuat ikan layur sambal beremnya anak negeri. Sementara Abdi potong ikan layurnya, kita serahkan saja soal bumbu dan bahan perlengkapannya ke Neng Shirley dan Neng Ica. Nah anak negeri, sebagai salah satu negara dengan banyak budaya, Indonesia terkenal dengan pesona kulinernya yang sangat beragam. Secara umum, masakan Indonesia terdiri dari berbagai macam rempah yang tumbuh subur di tanah air tercinta kita ini. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Setelah ikan selesai dipotong, selanjutnya taburi menggunakan garam. Aduk sampai tercampur rata, karena selain sebagai penambah cita rasa, garam juga dapat berfungsi memperbaiki penampilan maupun tekstur daging ikan. Barulah ikan layur siap untuk digoreng. Proses ini tak membutuhkan waktu lama kok. Cukup menggorengnya sampai berubah warna menjadi kecoklatan.
Atas Neng, sok kurang tumis eta Neng. Enggak. Sok. Lisahna dialihkeun lah. Lisahna dialihkeun. Tumis bumbu sampai harum, lalu masukkan ikan layur ke dalam bumbu merahnya. Oseng sampai ikan terlumuri bumbu hingga merata. Harumnya. Dari wangi bumbunya saja sudah bisa terbayang kelezatannya. Jadi tambah gak sabar nih. Neng, Hah? naon ieu teh netes janten? Layur sambal berem. Layur sambal berem. Udah jadi, lihat tuh. Meni menggoda pisan, seleranya kuat ke berem lekoh. Sekarang mah Arangga mau langsung makan sama si Neng. Neng, hayu Neng orang tua. Anak negeri, meski pedas, tapi ini benar-benar enak loh. Tak ada bau amis, dan cita rasa yang khas bisa membuat selera makan makin meningkat. Neng, Hah? tahu nggak ini teh ikan apa? Layur. Layur. Nih, ikan layur itu ada manfaatnya. Apaan tuh? Dapat mempercepat menyembuhkan luka. Iya tuh. Nih, contohnya Arangga suka mengkonsumsi ikan layur nih. Punya luka langsung cepet kering waktu kemarin juga. Selain banyak manfaatnya, ikan layur juga enak nih dimasak kayak gini. Ikannya kriuk, dalamnya lembut, si tulang-tulangnya teh ya bisa dimakan karena kriuk pisan. Sok sekarang mah kurang makan deh. Ya malah ada pisan ka Cidaneng. Kaos. Mantap. Masih berbahan dasar ikan layur hasil tangkapan Abdi dan Neng Shirley tadi, olahan yang kedua ini dijamin membuat kalian tambah ngiler deh. Anak negeri, penggunaan bumbu dengan aneka rempah dapat menetralisir aroma amis pada ikan layur. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga kunyit. Oh ya anak negeri, ikan layur ini dikenal juga dengan nama ribbon fishes karena bentuk tubuhnya yang memanjang menyerupai pita. Di Jepang, ikan ini sering dikonsumsi mentah-mentah loh dalam olahan sashimi. Oh ya, karena kita mau membuat sayur, tentu juga siapkan bahan sayurnya ya. Potong buncis dan wortel sesuai selera. Selanjutnya tumis bumbu halusnya. Tunggu sampai harum, lalu barulah masukkan ikan layurnya. Sip, tinggal tunggu sampai matang deh. Ya, kenikmatan ikan kuah kuning memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang, termasuk masyarakat di pesisir Pangandaran ini. Konon karena kelezatannya, dahulu ikan kuah kuning selalu disajikan untuk para petinggi tentara Belanda yang datang. Dahulu boleh saja hanya segelintir orang yang dapat merasakan kelezatan ikan kuah kuning. Sekarang hampir semua orang bisa membuat dan merasakannya sendiri. Ya seperti Abdi ini. Aduh. Arangga? Itu Arangga. Mana Neng? Itu Arangga. Iya Arangga mah iya di Itu dia. aya dua. Iya Arangga. Itu Iya aya di dia. Itu Nahasami, itu Arangga. Neng iya Arangga mah iya di dia. Arangga itu. Di sana. Neng. Kemaranku. Tuh Neng, ieu mah pena bajuna sarua, ieu mah. Iya di dia. Itu Arangga. Arangga. Kembaranku. Arangga itu. Iya Arangga mah di dia, Neng. Itu Arangga. Iya meh. Kembar. Cik, lamun kembar mah urang ajakan tuang di dia ngaraosan. Abah ka dia, Abah. Lagi nanahaun Ini lagi mamang. Urang bantuan we sareng hayu. Mamam. Apa sangguna? Siap buat ribuan produk menarik diskonnya jor-joran? Serbu diskon jam 2 siang. Buka Tokopedia sekarang. Sekarang! Ulu, meni raos pisan.
Perpaduan rasa asin ikan layur dengan kuah kuningnya sungguh sempurna. Bah, saur Rangga mah ini teh meuni raos pisan. Saur Abah kumaha bah? Ih. Rasana? Sami saudara bage teh raos pisan. Dagingna hipu. Dagingna hipu. Sareng ieu teh mengandung protein tinggi. Protein tingginya. Anu ngajadikeun urang jadi cerdas. Cerdas, pinter. Terus Dan opat sehat 5 seubeuh. opat sehat 5 seubeuh bisa. Lamun cek Neng kumaha Neng? Raosna Kumaha ye rasa sayurna teh Neng? Kento. Bumbu asli. Bumbu rempah-rempah asli tidak koneng raos pisan. Saus pisannya. Nuhun. Neng Ica, kumaha rasa sayurana Neng Ica? Cita rasana ka raos pisan Rangga. Tinu sayurananya Sayurana hipu. hipu. Wah, bener. Begitu anak negeri, sudah paham kan? Yuklah tambah lagi, mari kita habiskan. Anak negeri, ada yang pernah makan kembang tahu? Enak kan? Seperti ini proses pembuatannya. Nah, ini adalah proses pencucian, memisahkan antara kulit dengan kacang kedelainya. Nah, ini yang jadi kembang tahunya. Ini kulitnya ini dibuang. Terus ya, Kang? Cuci di Kang atuh, Kang. Ya, sebelum masuk ke dalam proses penggilingan, kedelai harus direndam selama semalaman terlebih dahulu, supaya mudah dihancurkan. Cuci sampai benar-benar bersih, lalu giling sampai halus menggunakan mesin ini anak negeri. Kedelai yang dipakai biasanya hanya yang berukuran besar saja ya, karena kedelai dengan ukuran ini paling banyak mengandung protein, jadi bisa lebih banyak menghasilkan kembang tahu. Setelah digiling, barulah masuk ke dalam proses penyaringan. Nah, ini wangi kedelainya tuh benar-benar khas pisan. Terus nih, kirain teh airnya air dingin, ternyata air panas. Tadi saya teh langsung anslum ke bawah. Aduh, tukang manjur dari. Bener panas ini. Tapi akangnya udah biasa, saya cobain. Oh ya anak negeri, pabrik tahu Bintang Jaya ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an loh. Dan mampu bertahan hingga sekarang. Wah, hebat pisan ya. Sekarang langsung saja tuangkan air perasan kedelainya untuk segera dimasak. Nah, ini proses pengembangan tahu sekitar 30 menit ya Kang ya? Baru bisa berkembang si kembang tahunya teh. Gimana besar kecil apinya. Wih, ini sih besar sekali tempat masaknya. Anak negeri, kalau jadi pekerja pembuat kembang tahu harus tahan panas ya. Karena proses pemasakan ini masih menggunakan tungku tradisional yang mengandalkan panas dari kayu bakar. Sehingga suhu di sekitar juga ikut panas. Setelah 30 menit, barulah kembang tahu akan muncul. Sini anak negeri, lihat kembang tahunya. Nah, kalau proses ini memang harus membutuhkan keahlian khusus untuk memotong lalu meniriskan kembang tahunya. Uniknya, angkatan pertama kembang tahu biasanya memiliki harga yang lebih mahal karena memiliki rasa yang lebih kuat. Kalau kembang tahu ini sih cukup diangin-anginkan saja supaya kering. Nah, setelah kembang tahu digantung dan diangin-anginkan, selanjutnya kembang tahu masih harus dijemur terlebih dahulu. Nah, jadi biasanya proses penjemuran kembang tahu itu 2 jam juga udah kering. Tapi kata si akangnya Kang, 1 hari untuk packagingnya baru bisa dimasukin gitu. Sebenarnya 2 jam juga udah kering, cuman butuh 1 hari untuk packagingnya gitu. Oh ya anak negeri, kembang tahu yang dijemur ini adalah masakan kedua. Karena biasanya kandungan protein tahu sudah berkurang yang membuat proses pengeringannya lebih lambat. Jadi harus dibantu melalui proses penjemuran.
Dalam sehari, pabrik tahu Bintang Jaya ini mampu memproduksi ribuan kembang tahu loh. Kemudian kembang tahu akan dikirim ke sejumlah daerah di Indonesia. Wah, meni loba pisan euy. Gimana Kang? Ya sekarang beberes. Ya kembang tahu terus jadi jadi kering ya Kang ya. Terus gimana Kang? Ya kanggo arangga, kanggo masak. Allah, hatur nuhun pisan. Meni kuat kalau baki meni banyak ini Kang. Terima kasih ya Kang ya. Aduh, bangga Kang. Bangga, nuhun. Sekarang Arangga mau bikin batagor. Arangga, katanya bikin batagor, mana tahunya? Neng, kan pakai kembang tahu, bukan pakai tahu biasa. Sekarang mah pakai kembang tahu. Sok sekarang mah kita liatin prosesnya. Ayo Bu, urang masak enak mah. Ini dia semua bahan untuk membuat batagornya anak negeri. Simpel bukan? Langsung saja, haluskan semua bumbu seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, cabai rawit, dan juga garam. Anak negeri, sementara Abdi mengambil daging ikannya untuk campuran irisan batagornya, Neng Ica juga menyiapkan bahan isian lainnya, seperti daun bawang dan juga wortel. Nah, kalau daging ikannya sudah banyak terkumpul, langsung saja kita campur dengan tepung kanji, garam, dan juga daun bawang. Terakhir, tambahkan air panas supaya adonan tepung bisa mengental dan lembut. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata, lalu isikan deh ke dalam kulit kembang tahunya. Oh ya, tapi sebelumnya kembang tahu harus direndam dulu ya menggunakan air panas. Nah, seperti ini jadinya anak negeri. Kembang tahu yang tadinya kering jadi lembek deh. Wih, lihat si Neng, jago juga ya ternyata bungkus adonan menggunakan kembang tahunya. Ya lumayan lah, mirip kok dengan yang dijual di restoran-restoran sana. Nah, sadayana adonannya sudah habis nih. Semua sudah terbungkus dengan kembang tahu. Sekarang waktunya proses penggorengan. Proses penggorengan pun gak usah lama-lama. Asal warnanya sudah cakep mah, angkat aja. Karena kalau gosong bisa merubah rasa. Selain itu, isian batagornya juga bisa menjadi keras. Bakso tahu goreng alias batagornya teh udah jadi. Lihat tuh, meni crunchy pisan. Sok sekarang mah Bun, ngambil Bun. Mangga Neng. Masakan terakhir Abdi kali ini juga berhasil anak negeri. Batagornya raos pisan. Kenyal di dalam, renyah di luar. Sungguh perpaduan yang sempurna. Anak negeri, tahukah kalian, meski batagor identik dengan makanan khas Jawa Barat, ternyata batagor tercipta atas ketidaksengajaan loh. Dahulu ada seorang perantau dari Purwokerto, Jawa Tengah yang mencari penghidupan di kota Bandung sekitar 1950-an. Nah, dari seorang perantau bernama Ihsan itulah menu batagor lahir dan menjadi terkenal dan banyak diminati seperti sekarang ini. Rasa batagornya crunchy pisan, kriuk pisan. Neng, cepengan Neng. Kurang tingalikeun lebetanana ya. Dengerin tuh. Kriuk pisan ini rasanya nih waktu dimakan. Rasa dalamnya kenyal, rasa luarnya kriuk banget. Bumbunya meresap, garamnya pas, manisnya juga ada. Terus rasa wortelnya enggak keras. Pokoknya mah apa Neng? Raos pisan. Selain enak, tentu saja batagor ini juga menyehatkan loh anak negeri. Kulit tahu yang kita gunakan ini mengandung tinggi protein yang tentu saja sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Jika kita konsumsi secara benar alias tidak berlebihan.